Welcome to Spiegel Channel. Saya hari ini mau mengajak kalian melanjutkan episode kemarin mencari mobil liburan lebaran bersama keluarga tercinta Anda. Let's go! Ya, ini mobil yang cocok untuk berlibur dengan keluarga tercinta Anda di saat lebaran nanti. Innova Reborn 2GD 2022. Ini mobil diesel ya, 2400 cc Innova Reborn. Saya akan review sedikit-sedikit untuk hari ini bagian depan, terutama dari headlamp. Ini masih sama dengan generasi pertama Reborn, tidak ada perubahan. Perubahannya ada di grill. Grillnya semakin besar sekarang, lebih panjang ke bawah. Sekarang sudah besar seperti Innova 2KD yang barong, yang generasi terakhir. Jadi Innova itu perubahannya itu lebih ke faceliftnya itu lebih besar kecil gitu. Jadi ini lebih besar sekarang, lebih kelihatan cakep, ala-ala kayak Lexus. Ada ratingnya di sebelah kanan bawah ini sudah bentuknya seperti segitiga, seperti diamond gitu, dibalut dengan chrome list chrome di bagian ujung-ujung list chrome yang membuat mobil ini kelihatan lebih gahar, lebih sporty. Di sisi bawah diberi dua fog lamp. Dulu fog lampnya itu dekat dengan lampu sein. Sekarang fog lamp berdiri sendiri, dikasih lampu LED fog lampnya. Lebih kelihatan teknologi baru. Headlampnya juga LED, lampu kotanya juga LED, headlamp LED proyektor. Lebih kelihatan, lebih keren. Facelift terakhir di Reborn ini. Bannya masih baru ya, mobil masih baru sudah dijual karena ownernya mau ganti Innova keluaran baru, Innova Scenic. Tapi ini kondisi sangat-sangat masih bagus. Bannya untuk pattern ban kembangannya ini masih tebal, masih jalan 4000. Dia pakai GT radial Cempiro 205 65 ring 16. Beberapa ban di Innova saya pernah lihat tuh ada Dunlop, ada Bridgestone, ada Michelin. Ya macam-macam, itu tergantung dealer masing-masing. Kalau di Venturer mungkin dapat yang spek tertinggi yaitu Michelin. Untuk kaki-kakinya sudah, yang bagian depan sudah cakram, yang belakang masih belum. Untuk sektor chassisnya itu dia pakai leather frame. Kenapa kok Innova dipakai leather frame? Karena jalan di Indonesia ini kan lebih bergelombang. Kalau istilahnya itu lebih hardcore, jadi lebih baik pakai leather frame untuk durability-nya lebih tahan lama ketimbang yang monokok seperti chassis sedan. Untuk naikan tidak usah bingung, naikannya tetap enak, lebih klenyut-klenyut. Memang ada limbungnya, tapi untuk kita berkendara dengan santai itu lebih dari cukup. Ya, kita lihat bagian ban belakang, velg sama-sama tutun, depan juga tutun, belakang juga tutun. Pengeremannya belum cakram, masih tromol. Untuk rem tromol ini di belakang dan rem cakram di depan itu sudah cukup untuk di mobil ini. Oke, yang ditunggu-tunggu, kita mau lihat engine B, dikenal dengan diesel power. Di Surabaya ini sangat terkenalnya, sering kali di remap oleh anak-anak muda untuk menambah tarikannya lebih powerful. Yuk. Ini engine B dari 2GD 2022. Facelift terakhir dari Reborn. Dengan cc 2400, 150 horsepower, 340 Nm. Cukup untuk harian. Sangat-sangat lebih dari cukup. Sudah diberikan dari pabrik, ada intercooler, ada turbo, airbox-nya di sini, filter solar di sini. Oh iya, ngomong-ngomong, mobil ini seringkali di remap oleh pemilik mobil Innova Reborn. Karena di remap sedikit, horsepower mobil ini dan torsinya naiknya sangat signifikan, hingga 50%. Nah, sekarang remap itu tidak perlu pakai piggyback lagi. Kita bisa langsung remap lewat OBD, langsung tancap OBD, langsung nyambung ke ECU. Jadi lebih cepat, lebih singkat, lebih bisa merasakan lebih cepat lagi, torsi dan horsepower-nya lebih cepat naik. Ya, mobil ini terus terang kalau di remap itu powernya lebih kerasa, kita berkendara lebih asik, tidak ada turbo lag-nya.
Jadi rasa feel berkendaranya itu fun to drive, sangat asik untuk berkendara dengan hasil remap. Karena hasil remap yang didapat itu bisa mencapai 200 HP-an. Torsinya bisa mencapai hampir 500 Nm. Asik banget, seperti naik mobil diesel dengan cc yang besar, seperti Land Cruiser. Untuk mobil Ribbon ini yang tipe V ini sudah dapat ABS ya, supaya kita berkendara lebih no worry. Jadi dengan horsepower yang lumayan kencang, torsi yang lumayan besar, kita butuh sistem ABS. ABS ini untuk membantu kita di saat pengereman mendadak, pengereman dalam waktu sepersekian detik itu, kita kalau mendadak untuk ngerem saat mobil di depan ngerem mendadak, sistemnya itu grip lepas. Jadi tidak langsung ngunci, dia bisa ngunci lepas supaya kita tidak gampang tergelincir atau selip. Untuk uap oli ini biasanya sama anak-anak muda itu langsung di-los ke bawah, jadi tidak disambung lagi ke dalam mesin, tapi langsung di-los. Biasanya kenapa kok di-los langsung itu supaya tidak kotor di bagian blok mesin. Sebenarnya dari pabrik itu di sirkulasi lagi itu supaya kalau kita berkendara di jalan itu tidak membuat polusi. Dan kalau diuji emisi itu lolos. Tapi kalau kita los langsung ke bawah, itu polusinya langsung nembak, tidak ada filternya sama sekali. Untuk sisi bagian samping mobil Innova Ribbon ini tidak jauh berbeda dengan generasi pre-facelift sebelumnya. Spion, handle masih sama semua, ada list chrome di bawah pintu masih sama. Ini diberi bonus talang air, ini sangat membantu sekali untuk kita kalau lagi hujan deras, kita mau butuh udara luar, kita buka sedikit atau mau ngeluarin barang sedikit masih bisa kebantu dengan talang air ini. Yuk kita lihat sisi bagian belakang. Nah, ini bagian belakang masih seperti model pre-facelift sebelumnya. Lampunya seperti nge-L. Banyak orang itu yang ditutup bawahnya sini. Kurang suka, mungkin terlihat seperti lampunya itu kelihatan nangis mungkin ya. Tapi enggak apa-apa, cakep juga. Beberapa emblem, Kijang 2.4V, terus ada tulisan Innova juga di sebelah sisi kiri. Terus dikasih tempat frame-nya plat nomor supaya lebih kelihatan gagah. Di sisi bagian bawah sudah diberi diffuser yang dibalut dengan sisi chrome yang menyerupai stainless ini, chrome dove ini. Terus ada kayak tekstur jeruk di bagian bawah ini. Mobil ini lebih kelihatan MPV yang sporty. Terus diberi seperti sensor parking belakang, titiknya ada di samping kanan, kiri, sama tengah. Di bagian depan itu juga ada loh sensor parkingnya. Jadi kita kalau berkendara lebih aman dan tidak khawatir untuk lebih mepet-mepet di saat parkir atau di lampu merah. Untuk bagian atas sudah diberi list chrome di bawah kaca belakang. Kelihatan lebih terkesan, lebih luxe mobilnya. Terus di atas kaca ada spoiler bawaan Innova V. Innova G juga seperti ini sama. Terus ada shark fin-nya juga di atas. Jadi mobil ini ke arahnya itu lebih kelihatan sport, elegan iya. Ya lumayan mix gitu. Cuman ya oke lah, mobil sejuta umat yang sering diincar oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita coba lihat bagian belakang ya, bagasinya. Bagasinya cukup lega. Kursi row bagian ketiga bisa diangkat sampai seperti ini. Untuk babutnya ini sudah terlihat mewah seperti Mercy nih. Teringat Mercy nih kalau babut-babut seperti kayak gini. Keren. Bagian belakangnya lebar. Ini kalau kita turunin semua row bagian kedua dan bagian ketiga gini, mau masukin barang banyak untuk berpergian bersama keluarga sangat nyaman. Ini ada headrest bagian tengah, jadi row bagian belakang itu bisa diisi 3 passenger, anak-anak kecil lah ya. Terus dipasangi headrest supaya lebih nyaman untuk bersandar. Sudah ada defoggernya ya guys. Defogger ini kalau di saat kita ngembun dia sangat membantu sekali. Ya, saya sudah di bagian tengah Innova Ribbon.
Kita lihat dulu yang pertama di sisi pintu belakang passenger ini, ininya masih sweat ya, tapi warnanya cukup keren, brown gitu, jadi kelihatan mewah. Terus dilapisi dengan interior door trimnya yang pakai black piano, warna black piano begini. Terus ada chrome-nya di sini. Power window sudah warna silver, sporty, elegan, mewah gitu. Ini masih plastik ya. Itu sudah khasnya Innova itu, diberi tempat makan dan minum kayak eksekutif lounge aja ini. Terus ada TV nih, lihat ada TV untuk anak-anak kesayangan Anda yang mau duduk di belakang mau nonton TV, nyaman sekali. Ini tempat makan ada 2, kanan kiri ya. Terus kita kalau mau rebahan santai, kita bisa keluarin ini armrest di tengah. Ada cup holder lagi di bagian tengah juga. Jadi untuk mobil MPV Reborn ini sudah banyak cup holder di bagian sisi door trim, meja makannya di tengah, di depan itu masih banyak. Nanti kita lihat bagian depan. Untuk jok-jok udah enak, udah empuk. Kalau saya pribadi lebih suka jok sweat seperti ini daripada kulit, karena jok sweat itu kalau didudukin itu langsung pas jep gitu, kayak apa ya, kayak gak geser-geser. Kalau kulit itu ya pro kontra. Kalau kulit itu lebih cepat dingin, lebih kelihatan mewah, tapi kalau jok seperti ini buat hari-hari itu lebih enak, nyetirnya itu lebih empuk, karena joknya itu kalau sweat itu lebih kerasa empuk sama gak geser-geser gitu, nyaman. Untuk headroomnya lumayan lega. Posisi duduk saya untuk berkendara seperti ini, kaki saya masih lega. Headroomnya ini masih bisa mundur kok. Nah, masih bisa mundur. Nyaman sekali. Di atas ini ditambahi nuansa ambient light supaya kelihatan lebih cakep. Ambient lightnya warna biru. AC belakang sudah digital. Lampu berdiri sendiri-sendiri untuk lampu penerangan untuk membaca atau melihat barang yang jatuh. Tengah ada, sisi kanan kiri atas juga ada. Gantungan. Jadi mobil MPV Reborn ini dibuat untuk kita sehari-hari, kita bekerja, itu lebih compact. Semua itu kayak rasanya seperti rumah berjalan. Ada gantungan baju, cup holdernya banyak, tempat-tempat toolboxnya banyak, cukup compact. Nah, kita sudah di kabin Innova Reborn 2GD. Setir, si karet yang bertekstur seperti kulit, terus ada beberapa button di sini. Ini mirip kok seperti Innova yang sebelumnya. Perbedaannya enggak banyak, dari jok warnanya beda sama yang sebelumnya. Ini sudah black piano juga di bagian depan. Ini sudah chrome handle-nya. Yang auto cuman bagian sisi driver sebelah kanan untuk power window-nya. Terus bisa auto folding untuk retract spionnya. Nuansa wood panel ini kalau aku bilang bukan wood panel asli ya. Ini wood panel kayak printing gitu di bagian dashboard depan. Pendinginan AC-nya belum dual zone tapi sudah digital. Sudah tidak kompor seperti tipe G, cuman ini untuk mengatur suhu fan-nya masih putar, untuk temperatur juga masih putar. Terus dari sisi head unit sudah cukup canggih, bisa Bluetooth, bisa mirror link, Apple CarPlay, pakai kabel USB di sebelah sini. Ini cukup membantu untuk kalian berkendara jauh menggunakan GPS. Kita bisa mirroring di layar LED di bagian tengah ini. Untuk speedonya tidak berbeda juga. Untuk indikator bisa dilihat dari sisi tengah sini. Beberapa indikator seperti bahan bakar bisa dilihat di sisi tengah juga. Untuk range-nya kira-kira berapa kilo lagi diesel Anda, bahan bakar diesel Anda habis, malfunction dan lain-lain bisa dilihat dari sisi sini. Untuk eco indikator juga ada di sini. Start, cruise, stopnya juga kelihatan di dalam sini juga. 1 banding berapa. Untuk MID-nya juga kelihatan di sisi tengah. Knob shift-nya ini sudah pakai leather, cukup mewah.
kelihatan dibalut dengan kombinasi silver ini, kelihatan bagus. Untuk sisi bagian tengah sudah dilengkapi dengan eco mode, power mode, anti slipnya bisa dimatiin, bisa dinyalain. Power mode ini untuk berkendara dengan tarikan yang lebih, throttle-nya lebih ganas. Kalau kita kick down gitu, mobil itu lebih, sautannya itu lebih gahar. Kalau eco mode kita berkendara dengan slow, nyantai, woles gitu, untuk irit-iritan bahan bakar. Untuk dashboard masih plastik ya, tapi nggak apa-apa, sudah terkesan seperti kulit. Ini bagian atas sudah ada ambient light juga seperti belakang nih, warna biru di sini. Nah lihat tuh, masih plastikan semua. Mobil ini tuh like new, baru jalan 4.000. Sebenarnya untuk beli mobil ini sangat worth it sekali. Masih seperti keluar dari dealer, baunya itu loh masih bau-bau mobil baru. Untuk armrest di bagian tengah sini sudah leather juga, dibalut dengan jahitan ini. Untuk stiffnya ini kanan kiri ini bagus. Dalamnya cukup lumayan luas juga toolboxnya. Ini ada cup holder juga di bagian driver. Bagian bawah ini bisa taruh minum banyak. Sebelah sini juga, sini bisa taruh koin, dompet. Situ juga bagian kiri, sisi pojok kiri passenger depan itu juga ada cup holdernya. Sisi dashboard lebih terkesan sporty, ada plastik silver ini dari ujung kanan sampai ujung kiri. Head unit juga diberi sisi silver seperti ini, terkesan sporty. AC juga, tombol AC juga ada sisi silver. Sampai bawah ini dikombinasi dengan silver, terkesan lebih sporty. Yuk kita coba mobil ini yang masih jalan 4.000, rasanya gimana. Yuk kita keluar nih, keluar dari perumahan. Ini kita berada di jalan paving, nyaman, goncangannya itu nyaman. Meskipun mobil ini memang ada limbungnya, tapi nyaman untuk disetir santai, masih berasa nyaman. Nah, ntar lagi ada polisi tidur, kita coba. Enak banget. Kena polisi tidur nggak kerasa, hantamannya nggak kerasa. Makanya saya bilang kayak Kerenyut tuh apa ya? Kerenyut tuh kayak mendayung-dayung gitu loh. Mendayung-dayungnya tuh nyaman, enak. Untuk manuvernya cukup oke, tarikan lumayan, tidak delay. Kita coba di jalan lurus ya. Aspal, full aspal ini. Surprisingly di aspal lebih enak lagi, lebih kedap, lebih nyaman, lebih nyetir tuh lebih kelihatan, lebih berasa santai. Memang mobil ini cocok buat mobil keluarga. Muat orang banyak, tapi di dalam itu terasa nggak mual, nggak bikin pusing di dalam. Tarikannya lumayan kerasa. Ini saya bejek-bejek ini kerasa loh. Lumayan. Surprisingly tarikannya enak. Dia sudah 150 HP dibandingkan dengan Innova 2KD yang lama. Ini jauh lebih powerful. Kita coba di posisi power mode ya. Kita coba tarik dikit. Setengah-setengah throttle. Surprisingly lumayan kenceng Innova ini. Dengan horsepower 150. Langsung ngejambak gitu mobilnya. Makanya kenapa kok saya itu heran kenapa banyak Innova di Surabaya itu yang knalpotnya berasap semua itu. Ternyata mereka itu kepingin more power, jadi mereka remap. Akhirnya untuk pembuangan bahan bakarnya itu lebih di-loss lagi supaya tarikannya lebih yahut lagi. Jadi kepingin coba mobil Innova yang sudah di remap itu rasanya gimana. Soalnya standarnya aja sudah tarikannya itu sudah berasa banget, torsi yang dia keluarkan itu kerasa banget pas waktu berkendara. Jadi terasa kayak mobil ini bener-bener sisinya besar banget. Coba kita masuk ke eco mode ya. Rasa eco mode itu lebih nahan gasnya supaya kita itu tidak bisa full throttle. Mungkin itu lebih ke arah
dibuat supaya irit. Tapi yang sangat disayangkan untuk Innova diesel ini setirnya memang agak berat. Jadi setirnya itu butuh effort gitu loh. Tapi nggak apa-apa, laki banget. The real man ini kalau nyetir diesel ini. Kayak di American Muscle gitu. Yang saya sayangkan itu dia ini kalau jalan, setirnya itu kerasa ada getarnya dikit. Tapi masih oke. Jadi kerasa di tangan tuh masih kayak ada dedet kayak gitu, kayak ada getarnya gitu. Mungkin mobilnya ini kan torsinya besar, kerasa sampai di setir itu. Mobil ini kan berbahan bakar diesel, jadi untuk BBM sudah pasti iritnya number one ini. Isinya irit, nyetirnya irit, ya cocok untuk mobil harian, mobil keluarga, jarak jauh, jarak dekat dalam kota, semua bisa disanggupi oleh mobil ini. Asik sih mobil ini. Untuk harga 400 jutaan cukup oke lah. Spare part murah, di mana-mana ada, dan mobil ini masih garansi ya. Karena mobil ini tahun 2022, kalau nggak salah ownernya beli di bulan 8 deh. Bulan 8 kalau nggak bulan 7. Mobilnya masih baru, ownernya mau lepas, mau upgrade Innova lagi, jangan sampai kelewatan ya. Mobil ini masih bagus banget. Sama aja beli mobil ini dengan beli mobil di dealer. Rasa-rasanya masih rasa-rasa keluar dealer, baunya itu loh masih bau-bau mobil baru. Innova Reborn 2GD ini sudah dibawahi dengan sasis leather frame. Tapi saya sangat suka untuk leather frame di jalanan Indonesia karena Indonesia itu jalanannya itu berbagai macam situasi, ada yang lubang, ada yang enak, ada yang rusak. Jadi durability-nya untuk sasis leather frame itu lebih enak ketimbang monocoque. Kalau monocoque itu memang lebih stabil, lebih handlingnya lebih dapat. Tapi kalau dibawa ke jalan yang lubang-lubang, bawa jalan yang bergelombang, dia naikannya lebih keras. Jadi menurut saya kalau untuk medan di jalanan terutama di Surabaya ya, leather frame tuh lebih cocok karena lebih awet. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong enak tuh, enak-enakan itu bukan salah mobilnya tapi salah jalannya. Kalau jalannya enak, mobil enak, lebih enak lagi. Saya kira untuk Innova Diesel Reborn i-Matic Euro 4 generasi terakhir dari Innova Reborn 2GD akan menjadi langka karena dealer-dealer resmi sudah tidak mengeluarkan tipe V dan Venturer. Dan pastinya tidak lama lagi harga mobil second Innova Diesel tipe V atau Venturer yang mempunyai estetika yang lebih baik, yang lebih luxury akan melambung tinggi. Untuk pencinta mobil diesel yang suka instan torsi dan dimanjakan dengan interior tipe V atau Venturer, Anda pasti akan segera rapat. Oke, untuk kalian semua yang kepingin mobil keluarga untuk berlibur di saat lebaran nanti, ini sangat cocok banget. Diisi orang banyak, nanjak pun masih kuat karena torsinya lumayan gede. Sampai sini dulu episode Spiegel mencari mobil berlibur di saat lebaran. Tunggu lagi episode berikutnya, masih ada banyak lagi. Kalau mau titip jual atau consignment bisa kontak di admin kami di bawah ini, IG atau WA kami di bawah. Bila ada salah kata atau ada yang kurang bisa komen di bawah. See you next time with Spiegel Used Car.